Hey, assalamualaikum teman-teman. Kami mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, Prodi PGSD kelas 1H dengan dosen pengampu Ibu Dara Fitra Dwi SPD MPD. Kami dari kelompok 2. Di sini saya Nur Hidayati sebagai moderator dan editor. Selanjutnya ada Aninda Lutfi Istiana Hasibuan sebagai presentator pertama. Selanjutnya ada Dila Anggraini sebagai presentator kedua. Selanjutnya ada Salsabila Utomo Nasution sebagai presentator ketiga. Selanjutnya ada Salsabila Naswar sebagai presentator keempat. Teman-teman, di video kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar IPA, yaitu momentum dan impuls. Nah teman-teman, apa sih itu momentum dan impuls? Teman-teman ada yang tahu atau tidak? Nah, mari kita lihat penjelasan berikut dengan seksama. Let's go! Momentum merupakan ukuran kesulitan untuk menghentikan benda. Besaran momentum dipengaruhi dua hal, yaitu berat atau massa dan kecepatan benda. Dan impuls adalah gaya yang diperlukan untuk membuat suatu benda bergerak. Sederhananya, impuls merupakan perubahan momentum dari suatu benda. Dapat kita lihat dari hubungan keduanya, menyatakan bahwa impuls yang bekerja pada benda akan sama dengan perubahan momentum dari benda tersebut. Hal ini sejalan dengan hukum Newton 2, di mana gaya yang diberikan pada suatu benda akan sama besarnya dengan perubahan momentum persatuan waktu. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan sedikit tentang momentum dan impuls dan hubungan dari keduanya. Dan selanjutnya, mari kita lihat contoh momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Let's go! Yang pertama yaitu pistol yang akan ditembakkan. Sebelum peluru ditembakkan dari pistol, peluru dan pistol dalam keadaan diam. Pada saat peluru ditembakkan ke arah kanan, peluru dan pistolnya bergerak dengan kecepatan tertentu. Pistol akan tertolak berlawanan arah dengan arah gerak peluru, yaitu ke arah kiri. Percepatan yang diterima oleh pistol ini berasal dari gaya reaksi peluru pada pistol atau disebut juga dengan hukum 3 Newton. Nah, yang kedua yaitu palu. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu saja tetapi dibuat dari besi pada bagian kepalanya? Tujuannya supaya selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku akan tertanam lebih dalam. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momentum dan impuls pada suatu benda? Satu faktor yang mempengaruhi momentum pada suatu benda. Momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Massa dan kecepatan berbanding lurus dengan momentum. Jika meningkatkan massa dan kecepatan momentum, benda akan meningkat secara proporsional. 2. Faktor yang mempengaruhi impuls pada suatu benda. Impuls dipengaruhi oleh massa, kecepatan, dan arah. Sebuah benda yang dipercepat, kecepatannya akan meningkat dan impuls yang meningkat. Sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Oke teman-teman, berikut adalah rumus momentum dan impuls. Mari kita lihat rumus dari momentum dan impuls. Rumus dari momentum yaitu V sama dengan M kali V. V, momentum benda, satuannya adalah kilogram meter per sekon. M, massa benda, satuannya kilogram. V, kecepatan benda, satuannya meter per sekon. Mari kita lihat rumus dari impuls. Baiklah, sekarang kita masuk ke rumus impuls. I sama dengan F dikali delta T. I sama dengan impuls, satuannya Newton sekon. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Delta T sama dengan selisih waktu, satuannya sekon. Nah teman-teman, tadi kan sudah diberitahu rumus momentum dan impuls. Jadi sekarang kita sama-sama ya menghitung besarnya momentum dan impuls. Baiklah, saya akan memberikan satu contoh momentum. Soalnya adalah sebuah mobil bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 72 km per jam.
berapakah besaran momentum mobil tersebut? Yang kita ketahui, mobil tersebut beratnya 1 ton atau masanya itu berisi 1 ton. Massa 1 ton akan kita ubah ke kilogram menjadi 1000 kg. Dan kecepatannya 72 km per jam. Dan kecepatannya atau V 72 km per jam akan kita ubah ke meter per sekon. Caranya adalah 1 km sama dengan 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 sekon. 72 km per jam sama dengan 72 dikali dengan 1000 dibagi 2 dikali dengan 3600. Hasilnya 72.000 per 3.600 dan sama dengan 20 meter per sekon. Nah, selanjutnya yang ditanyakan tadi tentang besar momentumnya, atau kita tulis dengan P. Rumus P sama dengan massa dikali dengan kecepatan atau V. P sama dengan masanya tadi 1000 kg dan kecepatannya jadi 20 meter per sekon. Hasil P sama dengan atau hasil momentum sama dengan 20.000 kg massa per sekon. Baiklah, berikutnya saya akan memberikan satu contoh impuls, yaitu soalnya sebuah benda dipukuli dengan palu dengan gaya sebesar 200 Newton dan diketahui lama waktu sentuh antara benda dan palu adalah 0,02 detik. Tentukanlah besar impuls yang diterima oleh benda tersebut. Marilah kita jawab, yang dimana tadi diketahui gayanya atau F biasa kita sebut itu 200 Newton dan terdapat waktunya itu 0,02 detik atau delta T nya 0,02 detik sekon. Dan yang ditanya tadi adalah tentukanlah besar impuls yang diterima atau I. Kita jawab, rumusnya adalah I sama dengan F kali delta T. I sama dengan F itu tadi yang kita ketahui 200 Newton dan dikali dengan 0,02 sekon. I sama dengan 4 Ns atau biasa kita sebut dengan 4 Newton sekon. Nah, sudah jelas kan teman-teman apa itu momentum dan impuls? Sekian dari penjelasan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.